Kemo itu zat kimia, terapi zat kimia. Di mana terapi zat kimia ini fungsinya membunuh sel. Sel yang dibunuh dua-duanya, sel kanker yang dibunuh, sel sehat yang dibunuh. Itu kemoterapi. Disuntik kan biasanya, pakai obat kimia yang disuntikkan. Methotrexate atau apa gitu. Itu selnya mati semua. Sel sehat mati, sel kankernya mati juga. Sebenarnya semakin buruk ya. Semakin buruk karena apa? Karena sel sehatnya kena. Nggak bisa memilih dia. Nah ini kemarin itu kan ada kasus gini, dia ini kan kena kanker payudara ya, sudah setahunan dia konsumsi herbal, ya dalam artian konsumsi herbal ini cukup bagus sih. Terus dia ngomong dalam setahun ini memang perubahannya bagus, jadi badannya tuh nggak merasa sakit, tubuhnya lebih seger gitu kan. Tapi ketika dia dikasih konsumsi Subarasi sama Utsukushi, itu dia merasakan gejolak gitu loh. Jadi kayak ya, menurut aku mungkin terjadi proses detox. Jadi kalau aku sih kemarin ngomongnya gini sih ke temanku, mungkin selama ini dia konsumsi produk herbal. Kan saya juga nggak tahu herbal itu isinya apa. Mungkin bisa menenangkan kan gitu ya. Bahasanya itu kan kayak orang di kemoterapi ya. Jadi kan menenangkan. Tapi kan tidak membunuh. Lah sedangkan Suba sama Utsu ini kan sifatnya membunuh toh. Mengganti. Lah ya mengganti sama membunuh kan. Mengganti yang sudah mati. Mengganti yang sudah mati karena stem selnya akan ganti. Iya, terus cuman yang diganti ini akan dikeluarin. Dia bukan kan bunuh karena sudah berubah ya dikeluarkan. enggak, maksudnya kan dia selama ini kan konsumsi produk lain itu kan kondisinya tuh tenang ngono loh, maksudnya tidak merasakan sakit. Soalnya cara kerjanya memang beda. Cara kerja regenerasi sel dengan stem cell dengan herbal itu beda. Herbal itu fungsinya adalah mengangkut sampah. Jadi dia menyerap racun. Jadi kenapa kalau kita makan semangka dibuka di sini ada yang ngerokok, diserap sama semangka ini. Jadi udaranya bersih, semangkanya jadi asap rokoknya nempel di sini. Buah, sayur itu fungsinya itu menyerap racun, dikeluarkan. Saya ini herbal sudah 10-15 tahun untuk lever saya. Itu fungsinya memang memperlancar pengeluaran racun. Memperlancar tapi aja. Tidak memperbaiki selnya. Tidak bisa memperbaiki sel. Kecuali mungkin ada tanaman tertentu yang saya nggak tahu bisa regenerasi sel ngakunya, tapi uji klinisnya mana? Nggak ada. Iya, makanya ini kan ada tetanggaku yang kena itu. Dia konsumsi herbal apa mas? Something aku bilang itu atomi. Katanya ini bagus gitu. Hemohim. Atomi, nggak kok pakai atomi. Saya bilang ya semua produk bagus pasti. Tapi kalau di produk kita FG itu ada uji klinis, saya bilang gitu kan. Uji klinis itu sudah teruji benar-benar harus ada keberhasilan 100%. Baru Utsukushi ini yang ada labelnya uji klinis. Ya, mahal, dan bukan, aku bilang bukan masalah. Dan natural killer cell itu betul-betul aktif. Kalau herbal itu enggak ada, saya dengar apa aku tuh sel eman apa. karena dia dibelikan saudara sih. Cuman saya bilang coba kasih tahu saudaranya. Eman gitu loh, podo-podo larangnya, tapi kita di situ kan nggak ada uji klinis. Ya, kalau dari kita kan ada uji klinis, saya bilang gitu. Sama dok ini sudah operasi, sudah kemo, sekarang orang banyak suka sakit. Jadi kadang-kadang orang itu walaupun harganya mahal, tapi dia nggak sampai bertanya masalah uji klinis, ya, karena memang nggak tahu. Saya kasih tahu uji klinis kita itu sudah jelas, sudah paten. Berarti bisa disimpulkan gini dok. Jadi kalau herbal itu fungsinya untuk menyerap dan mengeluarkan. Kalau yang pakai stem cell atau SOP atau Utsukushi itu fungsinya meregenerasi selnya. Nah, ya ini yang perlu ditegaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Utsukushi SOP itu sudah paten. Sudah kan nilai plus gitu loh. Sudah uji klinis 4 tahap. Ya. Di mana COVID pun sekarang masih tahap 3 loh ke manusia itu. Belum sampai 10 tahun kemudian tahap 4. Jadi SOP dan Utsukushi ini kenapa kok berani dipatenkan? Karena selama uji klinis yang pertama in vitro di lab, hewan percobaan, manusia ketiga, keempat ini sudah terbukti sehingga bisa dipatenkan itu karena sudah melewati 10 tahun ke manusia. Betul-betul anti tumornya, betul-betul in vivo atau in vitro?
manusia, bukan sudah lagi in vitro, ini langsung manusia. Sekarang setelah ini berarti in vivo, terus Binatang, animal, manusia, human, dari paten keluar human terus ini ya. pasca human. Pasca human ya, nanti langsung paten ya. Dan sekarang ini kita lagi divaksin, ini sebenarnya tahap 3. Coba lihat Balai POM, dia ngomongnya apa? Darurat. Izinnya vaksin kita itu darurat. Tapi kalau yang SOP Subarasi dan Usukusi itu sudah oke, 12 tahun sehingga berani mempatenkan yang UTSU anti tumor, imun activating effect, hepatitis C, itu luar biasa. Hepatitis C sudah ada obatnya. Terutama hepatitis C kan? Iya, itu nggak ada obatnya itu. Dulu pernah ada pasienku yang hepatitis C itu obatnya interferon. Interferon itu salah satu dari yang saya ngomong tadi, barisan dari pertahanan tubuh. Oh gitu ya, berarti Ya. hormonal ya. Kalau HIV itu kan nyerang limfosit T. Nah, kalau ini natural killer cell. Terus ada lagi sel yang lain, makrofag. Ada lagi sel darah putih. Itu juga macam-macam namanya dan lain sebagainya. Jadi imun activating effect-nya kita itu ya mengaktifkan natural killer cell itu yang luar biasa. Sampai ke gambarnya loh, ubah loh gambarnya terus, nah itu di produk Tapi dia herbal cara nggak ada kerjanya kan berani. dia melapisi dok. Jadi dia cara menyerang memakannya itu dia melapisi Nah, sel istilahnya kanker Biliana tersebut. membunuh tadi itu natural killer. Sel. Jadi dia Emang menyerang killer ya? musuhnya killer. Jadi melapisi dulu di racun ini dia nggak berdaya Diambil. mati gitu. Terus ini ada kasus lagi kan, temanku itu kan kemarin kan sempat kemo di Singapura ya. Jadi dokternya itu kan nggak mengizinkan minum Usukusi dengan alasan nanti mempengaruhi proses kemo itu. Terus akhirnya kan sudah kemo terakhir itu katanya sih bagus, cuman waktu dites itu kok CA-nya masih tinggi kan gitu ya. Nah terus akhirnya dia itu dikasih obat hormon gitu loh. Aku yang nggak ngerti kok malah dikasih obat hormon ya. Ya mungkin nggak tahu juga karena negara lain ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas selama saya memposisikan diri sebagai orang yang lulusan kedokteran, itu saya itu anti herbal. Saya itu anti pengobatan tradisional, komplementer, anti semua. Kenapa? Belum diuji klinis. Nah, kenapa di AFC ini saya kok mau lagi bergabung? Karena ada uji klinisnya, perusahaan farmasi, terus paten, terus Jepang. Karena saya pernah tinggal di Jepang 4 bulan, jadi saya tahu siapa mereka. Oh ya dok, sekarang kayak gini, kanker itu disebut stadium 1, 2, 3, 4 itu berdasar apa dan orang sebut udah metastase dan sebagainya itu gimana dok? Jadi gini, kankernya di satu organ, sebutin apa? Misalnya Ini payudara, ya payudara. Stadium 1 itu biasanya selnya itu masih so-so berubah apa enggak tahu kita, nggak jelas ya. Selnya berubah, selnya berubah hiperplasi biasanya besar atau apa, itu masih tahap 1. Tahap 2 mulai tampak. Tahap 3 hanya nyerang paru, nyerang mama, menyerang payudara lokal payudara. Tahap 4 metastase ke organ yang lain di parunya misalnya, yang terdekat parunya. Yang bahaya itu karena sudah menyebar, berarti dia sudah keluar dari organ itu. Metastasis namanya. Metastasis. Berarti yang disebut stadium 4 itu metastasis itu Metastasis ya? itu stadium 4. Nah, kebanyakan stadium 3 ini baru ketahuan gejalanya nampak. Misalnya kalau payudara itu payudaranya sudah nggak seperti normal lagi, kulitnya udah kayak kulit jeruk, terus Putingnya putingnya masuk, keluar cairan, kuning, darah, macam-macam. Kalau stadium 2 belum kelihatan, paling membesar gitu. Jadi ketahuannya itu sudah Udah parah. stadium 3 itu ya? Terus stadium 3. Kulit jeruk, Ya. puting udah masuk gitu kebanyakan itu sudah orang-orang tuh kalau meriksa tuh saya nggak pernah sakit, tiba-tiba sudah stadium 4. Padahal itu mungkin Itu yang paling stadium banyak 1, itu. stadium 2 mungkin kalau diperiksakan. Nah, orang kita kan takut periksa medical check up kan takut ketahuan penyakitnya. Begitu udah parah ini kan sudah terjadi gangguan
mulai dari bentuk, mulai dari rasa sakit, mulai dari apa macam-macam baru ketahuan stadium 3A atau 3B. Karena kebiasaan di Indonesia ini kalau nggak sakit nggak periksa. Beda sama Jepang. Di Jepang sana mereka ke rumah sakit untuk medical check up, untuk MCU. MCU-nya bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa setahunan, tergantung dari berat ringannya penyakit ketika pertama kali ditemukan. Jadi mereka datang ke rumah sakit itu bukan karena sakitnya, tapi karena sudah jadwalnya untuk periksa lagi labnya yang dulu itu bagaimana sekarang, membaik atau memburuk. Jadi kalau datang ke rumah sakit di Jepang, belum berarti dia sakit. Dia cuma MCU, medical check up. Justru yang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, di rumahnya itu yang sakit. Aneh, ya. Di Jepang itu mereka betul-betul menghargai. Kenapa? Karena filosofinya menghargai manusia. Jangan sampai manusia itu jatuh sakit dan meninggal. Kecelakaan pun tidak boleh. Makanya di Jepang jarang ada sepeda motor. Saya 4 bulan di sana itu ketemu sepeda motor itu berapa ya? Aku malah nggak ketemu, cuman ketemu satu. Iya itu jarang. Satu tok. Sepeda angin itu ya. Nah kalau sepeda angin Sak jalan. itu ke stasiun. Stasiun ke kantor. Bis itu dari rumah ke stasiun. Bis. Taksi dari kota itu dalam kota. Keluar kota tidak boleh. Naik mobil tidak boleh keluar kota. Keluar kota harus naik kereta. Kereta. Kayak gini. Pegawai sana banyak dapat mes langsung ya, dapat tempat tinggal. Ya mungkin. Yang terdekat itu maksudnya. Jadi yang namanya perusahaan di sana itu betul-betul memperhatikan kesehatan pekerjanya. Dok, ini pertanyaan mungkin nanti untuk teman-teman yang pada dasarnya tubuh kita kan sudah ada imun ya dok ya, sudah mempunyai imun. Nah terjadinya sakit karena imun tadi kalah dengan penyakitnya. Nah untuk menjaga imun ini supaya tidak terkalahkan, supaya sehingga ya 5 pamit ini. Pamit, PAMIT. Produk kita itu ada di M, makanan super, makanan sehat, superfood nutrisi. Tapi ini hanya 10%. 90% itu di P, pola pikir, kesehatan jiwa, itu Hanya pikiran. A itu aktivitas fisik. aktivitas fisik. Karena tubuh kita itu kalau nggak bergerak, dia ototnya atrofi, kaku. Jadi kalau nggak olahraga 2 kali 24 jam, manfaat dari olahraganya itu, aktivitas fisiknya itu hilang. Gitu ya. Jadi olahraga itu nggak penting, wah Oh, 2 iya, jam seperti rutin. hari Minggu, setelah itu baru minggu depannya Senin. Nggak Saulan olahraga nggak rutin. apa-apa. Setahun. Selasa itu harus olahraga. Jadi P pikiran, nomor 1 itu pikiran. Kenapa orang-orang yang tumor kanker, tanya aja pikirannya pasti negatif. Betul. Stres. Pikirannya itu stres. Fokusnya itu ke masalah. Bukan fokus kepada Tuhan, bersyukur, lihat positifnya, prasangka baik. Mesti dia ngomongnya jelek. Contoh ini, apapun masalahnya, dia pasti negatif. Ini mendung ya, mari hujan. Mendung tidak berarti. Pikirannya apa? Wis negatif pisan. Nek udan kok banjir, memang gak garing. Terus aku kok gak mau jas hujan ya, kok tuwa sih ngomel sini ngomel gitu. Tapi nek panas kentang-kentang ya ngono, ngomel meneh. Ngomel mana? Lah kok panas sih? Waduh, sumu iki ngene. Nah. Fokus ke hal-hal yang negatif, fokus ke hal-hal yang bermasalah. Itu pasti orangnya pasti kena tumor. Tumor ganas jadi kanker. Jadi ketika kita nanti ketemu dengan orang yang sakit tumor dan kanker, penyebabnya itu pikirannya. Kita kasih makanan sehat pun pasti dia ngomel. Larang lah. Terus kudu tuku akeh sampean kan enak untuk badi. Sudah mulai negatif thinking dia. Set gitu. Betul, kalau badi orang gitu kerja bakti apa? Nah itu, jadi pikiran ini yang jelas. Khawatir berlebihan itu biasanya asam lambung. Khawatir berlebihan. Sedih berlebihan itu paru-parunya. Marah berlebihan itu levernya. Jadi masing-masing perasaan itu mewakili organ tubuh kita. Aku ya gak seberapa sih. Soalnya aku ahli
tradisional Chinese medicine kalau belajar tentang Liver itu masalah. sedih yang berlebihan. Bukan, Keliru. marah, Oh, marah. kemarahan. Enggak, itu marah yang terpendam. Jadi sajane marahin kita kan aku nek ngamuk kucing tak. Kucing kan salah satu terapis kita pelampiasan. iya, kalau disimpan levelnya pasti Jadi aku nek ngamuk bermasalah. kucing itu tak seneni. Pasti kucing seneni tak apa. Bener Bu. Kucing itu ternyata. Berarti yang kena tumor itu terapinya hanya dalam pikir Jadi aja. harus dirubah Kita juga. harus menyerang Iya. pikiran. Ya contoh itu tadi, Bu, kalau hujan gimana Bu? Kalau hujan itu nanti gini. Negatif loh. Kalau panas gimana Bu? Oh panas nanti juga gini. Negatif lagi. Tapi berpikir positif itu susah kalau nggak dilatih. Kalau nggak dilatih susah. Makanya kita harus latihan. Mental blocknya harus dihilangkan. Melihat Pak Haris, saya tahu ini Pak Haris itu orangnya gini sengwelek ya, tahu gini ngelek. Tahu nggak kita api Pak Haris? Karo apik Orang elek masih itu. jitok, eleknya wakeh. Nah itu kadang-kadang buat kita jadi silaturahmi tidak terjalin, ya kan? Terus juga kita jadinya nggak enakan, terus ada itu tadi sedih, marah, kecewa, putus asa dan sebagainya itu akhirnya membuat hormon stres muncul. Nah, hormon stres ini berperan menurunkan imun. Jadi nanti hubungannya antara tumor dengan meningkatkan imun tadi itu Pak. Pikiran ini kalau nggak pernah ketawa, hormon yang keluar itu bukan hormon endorfin, Kortisol. yang keluar kortisol. Kortisol itu keluar, akhirnya daya tahan tubuh kita rendah, tumornya Nah, bermunculan. Kadang-kadang kita suka baca kitab suci ngomong hati yang gembira adalah obat. Disepelekan kadang-kadang. Oh, hati yang gembira adalah obat. Padahal kalau itu benar. Betul. obatnya emang hati yang gembira. Betul. Hati yang gembira itu adalah obat. Jadi sakit sehatnya kita itu sedikit banyak ditentukan oleh pikiran kita. sebesar apapun masalahnya. Iya, nah nanti ada orang-orang yang tertentu yang ngomong hati yang gembira adalah obat. Ya nek ada duit dok, nek gak ada duit ya gak. Betul. Alasan. Alasan hati yang gembira itu bukan karena kebendaan. Hati kita gembira itu karena Tuhan. Kita sadar nggak? Itu keistimewaan Betul. dan tidak disyukuri tapi karena harus dianggap biasa. Begitu kena COVID, orang-orang yang ini PO2-nya itu di bawah 96, sesek, nafas itu butuh dia, kalau enggak iya mati. Makanya kita bersyukur. Bagus. Sebentuk lego. Bisa wahid lego. Iya. Benar. Jadi seneni wong ngentut iku kok. Ya delok-delok lek ngentute sembarangan ya ambune rek ngawur ae. Kalau orang ngentut itu terutama habis operasi. Orang habis operasi itu harus ngentut. Kalau nggak ngentut, terus dikasih makan, perutnya jebol mati dia. Dari ngentut. Jadi ngentut itu larang loh. peristaltiknya bekerja karena obat biusnya sudah selesai bekerja. Tapi kalau makso sudah selesai operasi di kamar recovery, ditakai ngentut ngomong iya tapi enggak, boleh makan, boleh minum, ususnya meledak. Makanya nunggu kentut dulu ya semua. Iya, nunggu kentut. Nah, orang awam itu biasanya ditanya, nunggu kentut. Ah, apa sih dokter ngurusi kentutku? Ya kadang-kadang Pasti karena ada alasannya toh. karena nggak dijelasin kadang-kadang gitu, cuma ditanya toh. Tapi encene sekarang kan dokter sekarang kan jarang mau menjelaskan apapun, lebih baik Ya pasiennya harus tanya, kenapa sih dok sini mengentut? Pasiennya harus tanya, dokternya mungkin capek tadi untuk menjelaskan masyarakat. soalnya beberapa yang kasus tak temuin ini ya, beberapa temen itu kan ada yang suaminya sakit, ya mentang-mentang pakai BPJS, sudah pulang aja, nggak jelas penyakitnya apa. Biasanya penyakit-penyakit yang nggak jelas itu psikosomatis. Psikologi, psikosomatis. Soma itu badan. Jadi penyakit badan yang disebabkan karena jiwanya.
tidak bisa tidur, asam lambung, kaku di sini, pusing, itu kadang-kadang secara fisik nggak ada ininya, nggak diketahui penyebabnya. Dia banyak dari diri sendiri. Karena itu tadi, hati yang gembira adalah obat, terus ngomong, hati yang gembira dok, kalau duit gembira. Tayang. Ya, Jadi gembiranya itu bukan karena materi, gembiranya itu karena itu tadi, nikmat yang Allah berikan itu tadi harus Aku kan disyukuri. bersyukur kan gitu dong. Aku nggak kerja ngomongnya anak ngomongnya Iya. kucing. Kayak Aku kemarin punya Tuhan, pokoknya aku Itu belum kerja juga. orang rezeki. Iya. Gitu kan ya. Jadi kita bersyukur itu karena kita hidup kita itu kan makhluk sosial ya. Ketika kita hidup di dunia ini saja niku tujuan Tuhan itu apa sih? Ayo, pernah mikir nggak? Ini filosofi dalam ini. Apa tujuan hidup? Saya pernah mikir gini kok sampean. Ini hidup kita di dunia ini ya. Sebelum kita lahir itu kita ada di mana? Tanyaanku. Kok ada mati? Itu kita ada di mana? Terus awak dhewe urip iki opo? terus kayak apa Tuhan nyiptakno? Ya apa Tuhan nyiptakno? Kedolinan ta. Coba seandainya tidak ada Tuhan itu terus piye naik? Kita tidak ada juga. Terus piye naik? Ada Tuhan, punya manfaat buat bersama, membawa bekal buat Pokoknya aja mikir Tuhan itu tekon ndi. Nah itu, kalau Tuhan itu tidak ada terus gimana? Sampai segitunya saya mikir. Ternyata kita itu sebelum lahir di dunia ini, itu kita bersama Tuhan. Tapi ingatan itu hilang ketika kita jadi bayi. Nah, nanti setelah meninggal akan ditentukan oleh hidup kita ini. jalan kita, apa yang kita rangkai, apa yang kita buat. Karena gini ternyata, manusia kembar pun itu beda. Sidik jarinya itu pasti beda. Berarti dia punya peran tertentu. Jadi kita masing-masing ini, Pak Haris yang seperti ini di Indonesia, itu kita cari di seluruh dunia itu tidak ada. Nah, Haris itu ini tok. kan. Nah, pasti Tuhan itu ngasih sesuatu. Contoh, Barack Obama itu diperankan sebagai apa? Presiden Amerika. Nah, ketika dia kecil, Tuhan itu sudah menanamkan kamu itu presiden. Jadi ketika kecil di Jakarta, Barack Obama itu ditanya sama gurunya. Biasa kan anak-anak SD kan, cita-citamu apa? Gitu. Dia ngomong, saya jadi presiden. Nah, koncone guyu kok Kak? Guyu. Negro. Rambutnya keriting. Mau jadi presiden Indonesia. Karena apa? Asumsi kita kan dia ngomong presiden kan menurut toh. Dia ngomongnya kan presiden gitu. Sing krungu kanca-kanca niki. Alah kamu mungkin mau jadi presiden Indonesia. Negro. Kulit ireng kayak ngono. Negro itu hitam bener loh, Pak. Hitam loh. Iya. Rambutnya giginya tok putih. Gini. Lampu mati hilang. Ternyata Barack Obama itu perannya adalah presiden Amerika. Bung Karno presiden Indonesia. Pak Harto presiden Indonesia. Sampai sekarang Jokowi presiden Indonesia. Jadi masing-masing kita itu punya peran. Jadi makanya kalau saya lagi nangani pecandu itu, saya tanya, apa tujuan hidupmu? Kalau kita nggak punya tujuan hidup, itu kayak kita manggil ojek, tukang ojek kita kok. Bu Nunu mau kemana? Mbok sapa kae aja gitu ya. Wis sak karepmu mbok gawe nang ndi, numpak jebret munyer karo nang ndi, wis munyer karo nang ndi, wis munyer. Munyere di dekek sing apik dadi apik, dari sing elek dadi elek. Iya dokter segini kemarin kan kami itu ke kanker, orang penderita kanker stadium 4 pokoknya, dan dia udah di kemo kesakitan nggak tahan minta pulang paksa. Terus kita sarankan konsumsi ini, alhamdulillah mau dok langsung beli kayak gitu. Terus setelah saya serahkan obatnya, saya di situ sebelum menyerahkan obat itu saya minta berprasangka baiklah terhadap Allah bahwa ibu pikirannya apa, pengen sembuh, oke, insya Allah ibu bisa sembuh sampai itu. Ibu pengen sehat, ibu insya Allah bisa sehat. Pikirannya yang baik, positif, habis itu sehat lagi perantara makanan ini. Udah saya serahkan. Yang laki-laki membayar selesai, pesen ke saya kayak gini. Saya itu belikan apa aja mau. Tetapi ya istri saya ini loh pikirannya yang enggak. Maksudnya itu yang nggak perlu dipikir bukan kayak gitu. Jadi yang nggak perlu dipikir kayak gitu dok. Ya betul kata dokter tadi bahwa memang
kanker itu penyuburnya juga dari pikiran tadi, stres apa. Saya sudah bilang, Bu, nggak usah mikir apa-apa, semuanya saya, semua tanggungan saya apa, kamu nggak usah mikir. Tapi tetap seperti itu. Ya itu. Jadi kalau sudah kanker, kalau sudah tumor, biasanya pikirannya itu sudah terlatih untuk melihat sesuatu itu dengan sudut pandang negatif. Sudah terlatih. Sudah terlatih. Nah, mengubahnya ini itu harus pakai teknik-teknik psikologi. Ahlinya Bu Yuliana. Di Fakultas Psikologi itu pelajarannya itu teori penelitian. Akhirnya dipakai untuk mengubah manusia. Jadi sebenarnya kita itu berubah, tapi kita nggak menyadari. Mora-mora wis tuwek, mora-mora wis rambutnya putih, mora-mora wis gitu. Tapi itu sebetulnya kita itu hidup itu berubah. Tapi kan pelan-pelan dan nggak sadar. Nah, begitu disuruh berubah secara drastis, itu ada proses-prosesnya. Yang pertama itu menyangkal. Apa aku berubah? Saya tak lakukan ini bener kok, gak masalah kok. Nanti yang kedua baru sadar. Terus mulai mempertimbangkan keuntungan kerugian ini sama keuntungan kerugian kalau nggak gini. Ada di persimpangan dia, milih sini. Milih Bu Desi sama milih Bu Artin. Iki untungnya gini. Negatifnya gini. Ini untungnya gini. Ini kerugiannya gini. Mulai dia memilih, karena hidup adalah pilihan. Terjadilah setelah dia memilih itu. Dan itu seumur hidupnya akan coba milih bojo wis. Ambek kuwi terus. Teori untuk berubah itu 90 hari. Sekarang contoh semuanya tangannya gini. Ada yang jempolnya di atas, ada yang jempol kanannya di atas. Saya jempol kiri di atas. Saya juga kiri di atas. Paris kanan di atas. Nah, beda kan? Yuk berubah. Yang tadinya Bu Nunuk kiri gini, sekarang jadi gini. Ya, harus nonton dulu. Nah, awalnya nggak enak loh. Tapi 90 hari secara sadar kita rubah, 90 hari itu kita akan nyaman gini. Butuh waktu. Orang berubah itu butuh waktu. Minimal 90 hari. Sana kiri Pak. Apa iya Pak? Kanan apa kiri? Kanannya. Ada hubungannya sama ini, otak kiri dan otak kanan. Ada hubungannya sama otak kiri sama otak kanan. Otak kiri itu rasional, otak kanan itu irrasional atau abstrak. Abstrak. Nah, contoh abstrak itu gini. Kita foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita foto ya, jebret, terus dicetak. Foto ini kita tunjuk. Mana yang Pak Haris? Oh ini. Mana yang Bu Indah? Oh ini. Kalau otak kiri itu rasional. Itu kalau ditanya mana Pak Haris, dia akan berpikir irungnya Pak Haris apa ya? Dianalisa satu-satu logikanya. Tapi kalau otak kanan langsung cerep. Nggak ada mikir, abstrak lah. Jadi bedanya otak kiri sama otak kanan di situ. Nah, Nah kalau kiri yang di atas berarti yang banyak berkiprah otak kanan. Otak kiri. Tak kiri. tali aku, kayak piye, kayak kualik. Kebalik. Yang kiri di atas ini berarti otak kanannya Otak aktif. kanan, betul. Kebalikan bisa. Kebalikan Kebalikannya. kayaknya. Nah, ahlinya ngomong, ahli psikologinya. Berarti yang sebenarnya yang bagus, yang lebih bagus itu yang kanan di atas atau kiri? Semua Nggak ada. Semua bagus. Nggak ada yang lebih bagus atau enggak, karena Sudut pandangan. karena menyangkut apa istilahnya pertimbangan yang sekarang ini butuh pertimbangan kayak apa sih? Betul. Ada yang kadang-kadang kita butuh pertimbangan intuisi istri misalnya. Cewek itu lebih peka. Cewek itu lebih peka. Kalau laki-laki itu lebih rasional, tidak terlalu peka. Kadang-kadang pekok, kadang-kadang pekok. Cewek itu. Contoh nih, Pak Haris atau saya ngajak istri saya nih,
ke mall. Nah, terus istri saya bilang, itu apik ya, itu apik ya. Papa yang mana ini sukanya? Padahal asli nih, itu kok aku. Tapi gak terus terang ngomong, enggak. Kita golekno sing lanang. Padahal tak jane sing dirah iku wis ono, sepatu cewek iku sono. Nah, itu kalau laki-laki nggak peka, jadi pekok. Ngomongnya apa akhirnya? Aku itu sepatu akeh, nggak butuh. Sing wedok kecewa, karena nggak jadi beli. Berarti kan buka caranya lagi ya. Kenapa nggak terus terang gitu loh? Nggak bisa. Perasaan itu nggak bisa terus terang, Pak. Karena kalau kita terus terang di bidang perasaan ini, ada suatu saat ketika kita diterus terangi oleh istri, kita marah. Contoh. Ya, ada juga sifat yang istri memang nggak mau minta terus terang. Saya sendiri kan selama punya suami nggak pernah loh kepingin jaluk bujuk apa enggak. Berusaha sendiri cari uang sendiri. Dikei bujuk sama ini, yo wis. Kurang, yo gak apa-apa. Nah, itu keunggulan wanita. Keunggulannya perempuan di situ. Ada yang perempuan karet-karet, Pak, aku kok ini Pak, uang duit kurang deh. Tapi saya nggak bisa. Jadi tergantung sifat ya mungkin. Ya, tergantung ketika hubungan pertama kali ketemu itu sudah tahu kalau kita jujur situ marah, ya kita nggak akan jujur. Ya kan? Soalnya kan akeh-akeh wong lanang kan gitu loh. Kalau orang kan di ngomongi jujur, lu akeh marahi daripada enggak. Makanya kenapa orang kadang lebih banyak ngomong enggak jujurnya. Itu. Jadi makanya tergantung hubungan waktu pertama kali ketemu. Aku sih memang karena orangnya apa ya? Ya, Tahu lah. kepribadiannya gitu kan. Apa? Kok au. Jadi pamit tadi itu pikiran nomor 1. Yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga makanan, yang keempat ini tidur. Pamit pikiran, aktivitas fisik, makanan, istirahat itu atau tidur. Kenapa kok kita harus tidur 8 jam tiap hari? Karena organ tubuh kita itu membersihkan, memperbaiki sel-sel yang rusak itu waktu tidur 8 jam. Kalau kurang tidur, yang terjadi adalah ngeleyang. Kalau kita nggak makan, kayak puasa, 40 hari kuat nggak makan. Tapi kalau 40 hari nggak tidur, wah, dilungkas. 12 itu. Kenapa? Karena istilahnya di detox, di proses. Jadi kalau kita nerangin detox, Oke, Bapak lihat. Apa pengertian definisi dari detox itu sendiri? ya itu tadi, detox itu ketika kita tidur, tubuh kita itu bekerja sendiri sesuai dengan fungsinya untuk supaya memulihkan kembali dari apa yang kita sudah kerjakan aktivitas dari pagi sampai malam. Itu kan pasti ada metabolit sisa. Contoh, kita olahraga nih, wah, ini yang ngalir ke sini ATP, tapi ada asam laktat sebagai buangannya. Ya, Jadi akhirnya kalau asam laktat numpuk di otot, ototnya linu. Nah, tidur itu membuang metabolit sisa itu tadi. Korelasi saya detox korelasinya dengan produk kita, Dok. Nah, itu memproses, Memproses membantu tubuh memproses proses detox atau membuang racun, membuang sampah, buang metabolit sisa tadi itu lebih cepat. Cuma sebetulnya istilahnya detox ini dipakai untuk yang herbal. Kita itu sebetulnya bukan detox. apa, Dok? Penyesuaian. Apa, Ya, Dok? kalau Bu Yulena tadi itu Penormalan lagi. selnya dibunuh kalau kanker, kalau tumor. Tapi kalau organ tubuh ini sel yang rusak itu diganti. Kayak Penormalan Proses sel. metabolisme. Jadi kita kayak- harus pergantian detox, sel. penyesuaian. kayak mobil udah 5 tahun, mesinnya udah turun mesin tuh. Ketika turun mesin kan diganti itu dengan yang baru. Bukan cuma dibersihin tok, Pergantian sel. Jadi benar-benar dibuang. buang. Jadi makanya ekstrim. Yang prostat kemarin, prostatnya itu dibuang lewat kencing. Kelihatan di kateternya itu. Jadi bedanya Betul-betul herbal dibuang. itu, herbal itu Betul hanya dibuang. Sel yang rusak itu dibuang. Prostat itu dibuang. Itu yang pakai produk kita itu. Mm-mm. Bentuknya kayak apa, Dok? Kok Ya, kelihatan? prostat itu biasanya itu kayak kayak Gaje. kental-kental gaje, warnanya coklat atau ada darahnya. Tuh. Ini teman saya lagi proses di Jakarta itu kista dia. Dia ngomong, kok saya main lagi, tapi kok gumpal-gumpal coklat gitu.
itu bukan mens. Jadi itu Pembuangan. kista ovarium itu kan sudah jadi tumor itu kan akan membesar, kopong, karena kista kan kopong, kadang di dalamnya ada cairan, kadang di situ ada rambut, ada tulang, ada gigi, ada kulit, karena dia memang stem cell di ovarium itu. Di sel telur itu kan stem cell, dia bisa jadi apa saja yang nggak normal, karena tempatnya kan bukan di situ sebenarnya. Rambut kan di sini, gigi di sini. Tapi kistanya itu kelihatan di situ, itu ada rambut. Soalnya kista ya. Kemarin kok kista itu kan sudah sebenarnya terdeteksinya sudah lama banget ya dok ya. Tapi setelah beberapa punya keturunan, setelah melahirkan katanya udah nggak ada. Tetapi pada saat ditemukan lagi setelah putranya usia 3 tahun, itu akan muncul lagi. Kok pertumbuhannya dalam perut itu semakin membesarnya itu cuma butuh waktu 2-3 minggu itu sudah besar, seperti orang hamil 7 bulan, seperti itu dok. Itu kista sendiri ya. Pemeriksaan dokter memang sudah ke kista dan akan dilakukan operasi. Tetapi setelah konsumsi produk kita ini UTSU 2 Suba 1 dalam sehari itu dalam 1 minggu itu sudah menyusut kembali. Nah itu gimana dok? Ya itu kan. Kembali. Tapi tetap dilakukan operasi itu tetap karena kistanya kan masih ada. Jadi pikirannya dia ketika yang pertama sudah beres, terus setelah 3 tahun muncul lagi karena pikirannya masih negatif. Kortisolnya masih tinggi, jadi akhirnya muncul lagi. Ketika minum produk kita, natural killer cell-nya membunuh dari tumornya di kistanya itu tadi. Jadi makanya kita penting sekali memberikan edukasi bahwa produk ini tidak menyembuhkan. Betul. Itu kayak Buliana kalau ngomong tegas, produk kita tidak menyembuhkan. Betul. Terus dokter terbaik tubuh kita. Nah, tubuh ini mau berbuat apa? Disupport sama SOP separasi sama uji fusi ini yang sudah diuji klinis dan diteliti, dipatenkan. Jadi yang menyembuhkan siapa? Ya tubuhnya sendiri. Jadi makanya kadang-kadang hati-hati kalau kita orangnya ini sudah stem cell-nya dikit, umurnya sudah banyak, orangnya pikirannya negatif, konsumsi produk ini meninggal. Kejadian itu ada, banyak. Karena apa dok? Ya karena tubuhnya sudah nggak punya stem cell banyak, pikirannya negatif, wah tambah perangnya menang musuhnya, istilahnya gitu. Kalau perang ya, ibaratnya perang. Jadi makanya ketika kita masih sehat seperti ini, ayo latihan pikiran positif. Aku loh pusing. Pikiran positif itu latihannya gini, kejadiannya sama, tapi pikirannya beda. Ini contoh air ini ya. Air ini kan tinggal separuh, idealnya kan penuh. Kalau Bu Retno ditanya, air ini tinggal separuh Bu Retno reaksinya positif apa negatif? Jawab. Separuh saya alhamdulillah. Jadi orang yang lihat airnya masih separuh itu bisa bersyukur karena Bu Retno positif, masih untung ada separuh. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika nggak ada airnya sama sekali Bu Retno masih bisa berpikiran positif nggak? Airnya udah nggak ada. Ya nanti disiram, diisi, cari lagi, mikirnya gampang gitu. Kalau orang seperti Bu Retno sudah bisa ngomong seperti itu, berarti pikirannya positif. Tapi kan itu udah pelatihan Bu Retno ini, terus tak ajari. Tapi kalau belum, secara alami nih, kita berharap penuh, tapi untuk separuh, terus ngerti loh toh. Separuh kan? Apalagi kalau habis. Kalau habis ngomongnya apa? Habis. Aduh, isinya aduh, ngeluh. Ya intinya gini loh, maksudnya Dokter Puri itu kan kalau kita misalnya ya butuh air, kalau misalnya di gurun, pamannya ya. Nah contoh kayak kita kan ke Turki, itu kan perjalanan jauh. Nah itu kan bisa sampai berapa jam, kayak kemarin itu kita satu kota aja bisa 3-4 jam. Kadang ada yang sampai 6 jam. Coba bayangin kalau air habis pas panasin tang-tang ya, air gak ono, kan Rasulullah juga, karena kemarin kan kita juga bergantung dari pembagian air di ngene bis. Kan gitu. Nah, itu pikiran positifnya apa?
tunggu aja. Sebentar lagi nyampe nih kone pom bensin. Nanti kan dikasih lagi ya Mas. Disitulah pikiran kita diuji. Iya, boleh ono keran embok Seperti nyala nomor di Closing itu juga diuji keyakinan kita dong. Kenapa? Closing itu keyakinan kita juga diuji. Iya benar. Iya. Jadi kalau kita itu di pikiran ini kayak Bu Yuliana udah afirmasi, itu pasti terjadi. Karena apa? Yakin. Kuncinya itu diyakin. Tapi kalau kita sekarang diberitahu Bu Yuliana afirmasi gini terus, alah, paling gak mungkin lah. Oh iya, ragu-ragu yang kami dapat. Nah itu juga positif itu di belakang. Tinggal keyakinan itu harus keyakinan itu harus diuji. Seberapa kokoh kita berpegang pada keyakinan itu. Terus ini dok, berkenaan dengan detox atau penyesuaian tadi, kenapa kalau yang kadang-kadang menimbulkan rasa sakit, kadang-kadang ya ada yang tidak terasa, tapi kadang-kadang kalau kanker yang saya dengar ini, tumor itu kan pasti sakit karena detox. Nah ini apa ini penyebabnya? Jadi gini, rasa sakit bisa kita rasakan karena di daerah itu ada saraf. Tapi ada beberapa bagian yang tidak ada saraf, terjadi sesuatu, kita nggak akan merasakan sakit. Kan tadi Mau tahu, organ tubuh kalau dibuang nggak sakit. Rambut, kuku. Kalau kuku masih sakit, rambut dipotongnya dia malah bayar. Padahal sing kelangan awake dhewe. Tapi nggak sakit, kenapa? Karena nggak ada sarafnya. Jadi sakit itu sebetulnya adalah sinyal dari saraf ngirim ke otak. Sudah, ini ada sesuatu nih. Oh, panas, api, sakit, langsung ditarik kan. Nah, gitu. Jadi saraf itu akan memberitahu kita tentang sesuatu yang berbahaya. Tangan kita lihat gini, ini api, panas, saraf ngirim ke otak ngirim perintah, hindari. Jadi sakit itu memang sebetulnya adalah mekanisme dari tubuh untuk berusaha menyelamatkan tubuh. Batuk itu bukan penyakit. Batuk itu karena lendir di sini itu hasil pertempuran antara yang masuk sama tubuh kita, akhirnya berupa lendir. Nah, lendir di sini terlalu banyak, akhirnya dikeluarkan tubuh dengan cara membatukkan. Jadi batuk itu reaksi tubuh untuk nolak sebetulnya. Pusing juga gitu. Pusing itu sebenarnya merupakan suatu sinyal tubuh bahwa terjadi peredaran darah yang nggak lancar, sarafnya nggak ada pasokan oksigen, sinyal dia langsung supaya kita menghentikan aktivitas. Jadi sebetulnya ada penyakit-penyakit yang kita ngomongkan batuk lah, inilah penyakit. Enggak, itu sebetulnya mekanisme tubuh untuk membela diri sebetulnya. Jadi penyakit lara apa awakmu? Batuk. Batuk itu bukan sakit. Bukan. Dan tubuh kita itu memang ajaib. Pernah Pak Haris hari Senin Kamis puasa, poso ini, badannya enak kan? Nggak masalah toh. Coba Senin Kamis gak diniati poso, tapi sampai pagi gak sarapan, siang gak makan, malam gak makan, apa gak teler? Podo-podo gak mangan ya. Kenapa kok ketika kita sudah niat puasa itu hari Senin sama Kamis itu kita kuat, tapi kalau kita nggak niat puasa itu hari Senin Kamis itu nggak makan, lemes? Kenapa? Niat tadi itu penting. Niat itu, niat ingsun, Bushido harus diniati. Kalau nggak diniati ya nggak bisa. Berenang, Bushido, Yes. niat. Ya. Niat nah. Niat dong. Bushido itu bonus apa? Lah aku tanya dulu nih, Bushido itu bonusnya dari mana? Dari sponsor apa dari pairing? Ini bareng nggak tuh? Dari pairing kan? Iya. Ngapain kerjain sponsor? Harus kerjain pairing.
Jangan sponsor tok. Tapi adanya pairing kan dari sponsor dong. Enggak. Enggak, keliru Pak Aris. Loh, kalau kita nggak sponsori dulu, Enggak toh. Enggak. Dilanjutkan banyak orang. Enggak. Jadi pairing itu kan harus ada sponsor dulu. enggak. Saya ini. Contoh begini. Nah, Bu Nunuk Ini Haris jelasin. ya, misalnya ini